Hai semuanya, kembali lagi. Ya Allah, ngangkut deh. Oke, balik lagi bersama gue Victor. Kembali lagi di Monolog Pena Senja. Hari ini kita recording di episode yang ini keberapa sih? 3 apa 4 gitu, lupa gue. 4 sih kayaknya. Dimana episode ini sudah tertunda begitu lama, janji-janjinya mungkin udah sebulan lalu kali lebih ya. Tetapi pada nyatanya baru bisa di record sekarang. Kenapa gitu bang? Kenapa gitu buang? Jadi kebetulan gue sempet sakit juga. Sakit yang sebenarnya sih bisa-bisa aja sambil sakit, tapi ini juga sih recording, cuman agak-agak kondisinya tidak memungkinkan sedikit. Jadi gue juga jadi rada males karena kalau mau maksain. Lagi pula podcast ini juga bukan sebuah podcast yang terlalu berpaku kepada deadline. Jadi ketika gue sempet ya gue bikin, kalau nggak sempet ya nggak gue bikin. Gue sakit itu nggak terlalu lama sih, tapi setelah itu gue udah balik kerja lagi. Buat yang nggak tahu, gue sebenarnya seorang guru. Jadi meskipun lagi masa-masa pandemi seperti ini, guru ternyata cukup bekerja keras juga karena banyak hal yang harus kita sesuaikan pada masa-masa pembelajaran online terlebih ya. Dan ya gue cukup banyak berperan untuk mikirin hal-hal itu di sekolah tempat gue kerja. Jadi banyak program-program, banyak penyesuaian. Mumpung gue juga ngerti ya menggunakan segala media, jadi ya cukup sibuk untuk mengerjakan hal itu sehingga podcast ini agak mundur gitu ya deadline-nya. Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasan utama kita hari ini. Sebenarnya gue dari sebulan ini waktu memutuskan untuk announce untuk mau ngomongin insecurity, awalnya masih rada pede mungkin karena ini relate ke banyak orang ya. Tapi makin pas sebulan pas gue gak record tuh gue banyak mikir juga, kayaknya nih topik udah sering banget gitu ya diomongin. Masa lu pada masih belum settle juga sih, belum selesai juga sama permasalahan ini. Walaupun gak mungkin selesai sepenuhnya sih, tapi gue kayaknya udah banyak deh yang ngomongin ini, gue jadi males gitu. Tapi gue tetap akan ngomongin ini karena bagaimanapun walaupun udah sering diomongin orang, ada beberapa hal pada masalah insecurity ini yang bikin gue tuh resah, empet gitu. Gue pengen mengutarakan gitu ya. Tapi sebelum kita mulai ada beberapa poin dulu yang mesti gue tegaskan dari awal supaya orang tidak mispersepsi dengan opini, dengan apapun hal yang akan gue sampaikan. BTW itu ada yang gonggong-gonggong, itu anjing gue, jadi dimaklumi aja. Jadi beberapa hal yang harus gue tegaskan sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelum gue mau ngomongin tentang insecurity ini. Pertama-tama gue sangat respect sama semua orang, karena kalau kita ngomongin soal insecurity, semua orang tuh punya gitu ya. Gue rasa sangat-sangat sulit atau hampir tidak mungkin ya seorang tuh gak ada insecurity-nya sama sekali. Sejago-jagonya orang berdamainya dengan diri sendiri, pasti adalah 1-2 hal yang bikin dia cukup merasa dirinya tuh kurang dibandingkan orang lain gitu ya. Jadi itu poinnya, adalah bahwa semua orang itu punya insecurity dan I respect that gitu. Dan poin selanjutnya adalah bahwa insecurity ini bukan cuman ada di kalangan perempuan. Kayak yang gue bilang ada di semua orang, ya berarti gak cuma cewek doang, karena cowok juga orang kan. Nah kebanyakan tapi yang menonjol, yang kelihatan di media sosial itu perempuan. Menurut gue kenapa? Karena dia speak up aja, karena cewek speak up akan hal itu aja. Sedangkan cowok tuh agak-agak gak lumrah aja ya dia speak up soal insecurity-nya dia, karena mungkin dia jadi terlihat lemah gara-gara hal itu. Mungkin insecurity dia adalah insecurity bahwa dia memiliki insecurity. Loh jadi bingung. Ya pokoknya intinya gitu. Tapi pada dasarnya cowok sama cewek punya insecurity, punya hal yang mereka rasa kurang. Insecurity itu apa sih? Insecurity itu kalau dari sudut pandang gue dan yang gue tahu adalah bahwa perasaan selalu tidak secure. Tidak secure tuh tidak aman, karena dia selalu merasa ada hal yang tidak sempurna, ada hal yang ada hal yang kurang dari dalam dirinya. Entah itu secara fisik, entah itu secara pekerjaan, entah sebenarnya apapun sih bisa bikin orang insecure ya, bikin seseorang jadi minder, jadi jiper,
jadi ngedown kalau hal itu misalnya dibahas, atau mungkin jadi tersinggung kalau hal itu jadi dibahas. Nah itu yang gue tangkap sebagai sebuah insecurity. Gue juga poin yang harus gue tegaskan bahwa gue juga gue nggak encourage ya, gue nggak mendukung orang-orang yang mengolok-olok atau ngeledekin atau ngetawain insecurity orang lain gitu. Jadi ya kita sebagai manusia sebisa mungkin respect akan hal itu, karena dari rumusnya karena kita semua tuh punya insecurity kan. Tetapi terkadang ada orang yang bisa berdamai sama hal itu dan ada orang yang nggak bisa berdamai sama hal itu. Berdamai itu nanti bakal gue jelasin lebih dalam. Dan kalau kita semua punya, kenapa kita harus ngolok-ngolok orang lain yang sama-sama punya gitu loh? Kenapa kita nggak bisa respect sama satu sama lain itu? Jadi gue sangat mendukung itu. Tapi kita ke pembahasannya. Yang salah satu hal yang paling gue resahkan dari insecurity ini adalah betapa banyak orang yang demanding, banyak orang yang mengharapkan bahwa semua orang itu bisa mengerti insecurity-nya dia, rasa kekurangannya dia itu gitu. Dan walaupun gue support ya, kita respect each other, tapi kita nggak hidup di perfect world, kita nggak hidup di dunia yang sempurna di mana semua orang pinter celing bisa dikasih tahu yang bener langsung dilakuin. Enggak men, kita hidup di dunia yang susah banget. Orang-orang pada blow on, udah goblok gitu. Pada ya kita gak usah muluk-muluk mengharapkan mereka untuk ngertiin perasaan kita. Kalau common sense aja, kalau logika dasar aja terhadap sesuatu, kadang-kadang banyak orang yang miss gitu. Logika dasar kayak mengucapkan terima kasih ketika sudah dibantu, ngucapin maaf ketika kita bersalah, hal-hal yang paling dasar yang kalau itu bahkan bukan logika masuknya, itu bahkan masuknya ke sopan santun aja itu mereka gak punya gitu. Dan gimana lagi mau mikirin ke logika lagi, gimana lagi mau mikirin ke perasaan yang sangat kompleks yang orang pinter pun belum tentu bisa untuk memahami semua orang. Nah, apa yang jadi keresahan gue, yang terutama yang pengen banget gue sampaikan adalah banyak orang yang merasa semua orang tuh harus ngertiin dia tentang insecurity-nya gitu. Which is sebenarnya gak salah, tapi kalau menurut gue almost impossible, hampir gak mungkin. Kenapa kayak gitu? Karena kita gak pernah tahu men, di dunia ini tuh jenis-jenis orang tuh banyak banget gitu. Dan mengharapkan semua orang untuk mengerti tentang sebuah topik itu hampir gak mungkin. Gak usah tentang kekurangan lu lah, tentang misalnya apa ya, pelajaran misalnya soal teori yang paling benar gitu ya, tentang yang paling gampang bumi bulat gitu ya, itu aja masih ada yang nggak percaya. Ngelihat gak sih maksud gue? Intinya adalah sesuatu yang udah jelas aja tuh masih, yang udah dibuktiin masih ada aja yang nggak percaya. Jadi akan selalu ada yang kontra dari semua pro gitu. Dan gimana kalau misalnya setiap orang di dunia ini udah hampir semuanya ngertiin lu, tapi ada satu orang yang tetap bisa ngelukain hati lu ketika dia membahas insecurity lu? Masa lu akan tetap tersinggung? Masa lu akan tetap jadi down juga? Kayak kita semua orang udah dikasih tahu nih, si Panjul misalnya, si Panjul nih dia nggak suka ya kalau lu bahas-bahas kupingnya yang caplang, dia insecure akan hal itu gitu. Nah terus udah di briefing nih, anggaplah kita bisa yang nge-briefing seluruh dunia tentang si Panjul kupingnya ngomong ini. Tapi akan ada orang yang tetap, yang akan orang baru lahir, orang yang ini yang baru tahu Panjul, orang yang ini yang akan tetap membahas hal itu dan menganggap itu bukan sesuatu yang serius, akan selalu ada. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita akan sibuk menuntut semua orang untuk mengerti, ataukah kita dengan diri kita sendiri menerima kekurangan itu dulu, lalu kita berdamai sama hal itu? Berdamainya itu gimana maksudnya? Berdamai adalah kita semua punya kekurangan, semua orang punya kesalahan di masa lalu, di masa kini gitu ya. Banyak orang yang insecure akan kesalahannya, akan pekerjaannya, dan terlebih akan kekurangannya, fisik maupun non fisik. Berdamai dengan hal itu adalah memahami bahwa ya kita manusia memang gak pernah ada yang sempurna, dan kekurangan kita itu gak bikin kita menjadi orang yang
tidak selevel dengan orang lain. Oke, kuping lu yang caplang nggak bikin lu jadi manusia yang levelnya lebih rendah daripada orang yang kupingnya bagus misalnya. Badan lu yang gemuk nggak bikin lu menjadi orang yang lebih rendah daripada orang-orang yang kurus. Mata lu yang sipit atau mata lu yang belok nggak bikin orang-orang yang matanya bagus, matanya indah, matanya biru mungkin jadi ada di level di atas lo. Nggak kayak gitu. Karena orang-orang itu pun punya kekurangan mereka sendiri-sendiri. Karena orang-orang itu pun punya hal yang mereka khawatirin, yang mereka overthinking di jam 1 pagi tetap sama gitu. Dan ketika lu udah tahu bahwa semua manusia kayak gitu, lu akan mulai menyadari bahwa kekurangan lu itu bukanlah sesuatu untuk lu tutupin, untuk lu takutkan, untuk lu hindarkan dari sebuah pembicaraan, tapi justru untuk lu bahas. Tapi justru lu harus berani untuk ngomongin hal itu. Dengan begitu lu akan perlahan paham bahwa ya ternyata itu gak kurang-kurang banget. Ternyata apa yang lu pikirin selama ini tuh mungkin terlalu berlebihan. Sedangkan dunia, orang-orang tidak memikirkannya sejauh itu. Sekalipun ada orang yang ternyata mikirnya kayak gitu, sejauh itu sampai kekurangan lu yang sebenarnya simpel tapi dia pikirnya buruk banget. Berarti yang salah bukan lu juga. Yang salah tuh dia aja, berarti pola pemikiran dia aja yang terlalu cetek gitu ya. Karena gue selalu percaya orang yang nilai sesuatu cuma dari fisik, cuma ya, itu ya berarti kemampuan berpikirnya gak dalam gitu. Gue gak bilang bahwa fisik tuh gak ngaruh. Fisik itu berpengaruh terhadap hal apapun. Ada kan akhir-akhir ini lagi rame tuh keadilan sosial bagi yang good looking. Ya gue setuju sih, karena fisik itu ngaruh. Tapi ketika fisik jadi sebuah titik keputusan secara mutlak, lu jadi lu mutusin buat pacaran sama seorang cuma dari fisiknya, dikutip ya, cuma gitu ya, nggak mandang hal yang lain ya, berarti pemikiran orang tuh belum nyampe gitu, belum nyampe ke situ. Dan ya nggak usah pusing gitu kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, ya berarti udah gitu. Nggak harus juga lu paksain pemikirannya sama kayak lu. Kalau lu boleh mencoba, boleh, tapi kalau misalnya pada akhirnya dia nggak bisa juga, ya udah gitu, berdamai aja sama hal itu. Berdamai aja dengan fakta bahwa gak akan semua orang bisa menerima kita seperti apapun kita. Orang perfect sekalipun ya, pasti ada yang mencela gitu. Jadi buat apa lu terlalu berusaha untuk sempurna kalau ujung-ujungnya tetap bakal ada yang mencela. Karena celaan tuh akan selalu ada. Tapi kalau kita bisa menganggap celaan itu sesuatu yang gak mempengaruhi kita, nah itu adalah titik bagusnya gitu. Kayak ya quote-quote-nya YouTuber yang sering diserang haters gitu. Haters gonna hate, mereka akan tetap membenci, tapi ya selama kebencian mereka nggak mempengaruhi kita, ya kita hidup baik-baik aja gitu kan. Dan gue sadar sih sebenarnya gue nggak benar-benar ada di posisi yang layak buat ngomongin hal ini, karena gue cowok, jadi gue lebih cuek mungkin ya. Karena kebanyakan cewek-cewek tuh mungkin mereka punya pemikiran yang berbeda terhadap hal ini. Terkadang insecurity menjadi sesuatu yang serius banget gitu untuk dimasalahkan, diisukan sama orang lain gitu. Tapi balik lagi ke rumus awalnya yang gue bilang bahwa gue pun sama, gue pun pernah tersinggung. Dulu gue orang yang tersinggungan banget, dan gue juga lupa sih gimana ceritanya gue sampai sekarang. Mungkin karena gue banyak pencerahan dari gue ngelihat orang-orang juga ya. Gue ngelihat video-video tentang kenapa kita harus bersyukur ya, hal-hal yang kayak gini, yang itu juga yang jadi tujuan gue. Mungkin ada dari kalian yang belum pernah dicerahkan gaya banget di sharing aja, yang nggak pernah dengar sharing tentang hal ini dan masih berpikir tentang insecurity itu sebagai sesuatu yang harus lu pikirin banget sampai menghambat lu berkembang, menghambat hidup lu. Nah, gue pengen ngasih tahu aja sama lu bahwa kekurangan lu itu adalah bagian yang bikin orang bisa mencintai lu gitu. Pernah gak sih lu bayangin kalau misalnya semua orang di dunia sempurna?
Anjir, gak seru banget gak sih? Kayak semua orang bakal sama aja, cara pikirnya pun sama. Tapi kadang-kadang kompleksitas itulah kekurangan-kekurangan kita, perbedaan dari semua orang di dunia ini yang bikin dunia itu jadi ada gejolaknya, jadi kayak ombak naik turun, nggak lurus-lurus doang. Dan itu indah dan itu menyenangkan. Bayangin lu naik roller coaster gitu ya, terus roller coasternya lurus terus sampai selesai 5 menit gitu, males banget kan. Kayak gak ada yang seru, gak ada yang lu cari. Kalau gue lurus doang mending gue naik mobil. Naik mobil juga masih ada polisi tidurnya gitu kan. Gejolak itulah yang menurut gue bikin ya dunia itu akan ada masanya kita sebel banget sama orang karena dia ngeledekin kita. Tapi akan ada masanya kita bisa menyukai seseorang karena ya dia memiliki sebuah kekurangan gitu. Bisa gak sih kita mencintai kekurangan orang? Bisa sih menurut gue. Kadang-kadang ada saat-saatnya kayak gue, kadang-kadang gue bener-bener bisa gitu ya, perasaan gue terbuka ketika ngelihat orang dia juga ada dalam kondisinya yang tersulit, dimana dia tuh udah segala kekurangannya tuh udah bikin dia sampai hopeless gitu. Kadang gue bisa ngeliat betapa manusia tuh hanyalah manusia. Kita itu bukan Tuhan yang bisa conquer anything, yang memenangkan segala perjuangan kita dalam hidup gitu. Ada masanya ya kita kalah aja sama keadaan. Ya terkadang karena kekurangan kita, terkadang karena memang keadaan seperti itu, ada orang lain dan lain-lain gitu. Kembali lagi ke poinnya gitu. Apakah kita bisa berdamai dengan keadaan itu? Gue sih sekarang ya gue udah makin tuh kayak gue percaya itu hidup itu ada aja gitu. Hidup tuh ada aja. Jadi kayak gak usah terlalu takut, gak usah terlalu kaget ketika nanti lu harus menghadapi segalanya. Ada aja juga caranya gitu. Jadi permasalahannya ada aja, caranya juga ada aja gitu. Dan memusingkan segala sesuatu tuh bikin kita jadi ini doang sih, jadi rugi gitu ya. Gue dulu insecure soal apa ya? Gue kalau ditanya sekarang insecure gue tuh nggak terlalu sih. Gue tahu gue rada gendut gitu ya. Gue tahu gemuk gue tuh nggak proporsional, nggak enak dilihat juga mungkin bagi sebagian mata gitu. Tapi gue sama hal itu gue santai aja gitu, kayak gendut loh, emang gitu, kayak emang gendut ya kenapa gitu ya. Kadang-kadang orang tuh terlalu insecure tentang hal-hal kecil gitu. Kalau dia terlalu denial, terlalu ngelawan hal itu, nah itu yang bikin dia susah buat berdamai sama hal itu. Nah kalau gue kebalikannya, gue kayak emang kalau gue emang gendut ya emang gue gendut gitu, ya udah gitu. Kalau gue emang apa ya misalnya blow on gitu, blow on lu gini ya nggak bisa, ya gue emang blow on gitu. Gak usah terlalu dipikirin. Belum tentu juga sih sebenarnya yang sesuatu yang disampaikan orang lain tuh bener. Jadi lu gak usah khawatir, gak usah terlalu jangan pernah ngebanding-bandingin diri lu sama orang lain lah intinya gitu ya. Karena gue percaya hidup tuh ada aja, jadi gue percaya hidup tuh ada aja yang kayak gue, dan gue tuh beda sama orang lain. Hidup tuh ada aja yang kayak misalnya Chelsea Islan, hidup tuh ada aja yang kayak Joe Taslim, dan ya itu porsinya dia emang gitu. Chelsea porsinya gitu. Gue ngapain ngebandingin diri gue sama Joe Taslim, ya gak sih? Kayak dia umur segini aktor udah jago banget, gini udah sampai Hollywood, Fast and Furious dan lain-lain. Ya udah itu kan Joe Taslim gitu lah. Gue ya gue gitu. Gue punya porsi gue punya hal yang mungkin bisa ngalahin Joe Taslim di bidang lainnya yang mungkin dia nggak tahu. Mungkin dia juga nggak bisa bikin podcast kayak gue gitu kan. Contohnya gitu ya. Intinya ya kita tuh punya kelemahan dan kekurangan. Kita punya kelebihan juga. Dan membandingkan diri lu sama orang lain gak akan pernah selesai, men. Gak akan pernah selesai. Membandingkan diri lu sama orang lain, berusaha semua orang untuk jadi sama, itu tuh gak akan pernah selesai. Terima aja kenyataan hidup ini bahwa semua orang itu beda. Dan semua orang itu dari perbedaan itu ya punya sebuah kekuatannya masing-masing. Kalau lu tahu ini ya anime, gue suka One Piece gitu. Di situ ada tentang buah iblis, di mana buah iblis itu adalah sebuah kekuatan yang lu dapetin dari sebuah buah kalau lu makan. Dan buah iblis itu beda-beda, jadi setiap orang tuh nggak bisa punya hal itu gitu. Gue tuh nangkepnya kayak tanpa buah iblis pun semua orang tuh udah beda gitu. Jadi kita emang unik aja dengan cara kita masing-masing, dan
segala apapun kekurangan kita itu adalah yang bikin kita unik itu. Dalam beberapa hal kekurangan tuh gak bisa diubah, tapi ada beberapa hal kekurangan yang bisa diubah. Ketika lu masih bisa ngubah ya lu ubah, tapi jangan sampai lu gak mau menerima kenyataan bahwa lu kurang gitu ya. Jadi lu terima lu kurang dan lu berubah. Kalau ada orang lain bilang lu kurang, ya lu siap menerima karena lu kurang. Lu sadar akan hal itu. Kalau lu terlalu pride, lu terlalu punya gengsi gitu ya. Ya gue tahu gue kurang, tapi orang lain gak boleh ngomongin hal itu. Nah itu yang susah sih. Karena kalau gue kayaknya pride gue udah rendah banget, standar banget kayaknya pride gue ya. Kayak orang ngatain gue apapun kayaknya gue biasa aja, kayak ya udahlah, kalau benar ya benar, kalau salah ya gue juga gak peduli omongan lo gitu. Jadi gue kayak berusaha, karena sejauh yang gue akan jalani selama hidup ngeliat-ngeliat orang lain, gengsi pride itu yang gue lihat nggak pernah ngebawa seseorang jadi apa ya, jadi bahagia loh. Kayak anjir gengsi, tahu nggak sih dulu tuh ada sinetron yang sinetron apa kasus beneran ya, lupa gue. Sinetron kayaknya sih, karena kalau kasus beneran lucu banget. Ada karena gengsi anak sekolahan, keluarganya miskin, jual motor bapaknya buat beli BlackBerry, zamannya BlackBerry saat itu kan itu yang terjadi karena gengsi ya, karena orang lain pada punya BB dan gue gak punya BB gitu. Jadi gue jual motor bapak gue jual BB, dan itu blow on banget gitu. Buat motor dijual buat beli BB gitu kan, itu sebuah keputusan diambil karena gengsi gitu. Kalau lu pinter ya, walaupun lu gengsi, tapi kalau lu pinter dikit aja, lu ngojek dari motor itu baru lu beli BlackBerry gitu. Tapi kadang gengsi itu memimpin orang, ngelit orang untuk melakukan sesuatu yang unlogical gitu, tidak logis. Unlogical tuh bener ya, pokoknya tidak logis gitu, tidak sesuai dengan logika pola pikir yang semestinya. Nah kalau lu udah sampai di titik itu, gengsi lu menghalangi lu berkembang, menghalangi lu menerima kekurangan lu. Nah itu susah, gue nggak bisa nolong kalau itu, karena gue sendiri pertama gengsi dan ego itu yang harus diturunin dulu, baru lu bisa damai sama diri lu. Karena gengsi lu merasa enggak, gue adalah orang yang gak berkekurangan gitu, atau gue punya kekurangan tapi kekurangan gue itu sebenarnya simple dan orang lain gak berhak ngomongin hal itu. Kalau lu masih ada di titik itu, susah buat lu ngerubah itu, karena gimana orang mau merubah sebuah hal yang salah kalau dia aja nggak mau nerima kesalahannya, bahkan kalau dia nggak tahu hal itu salah gitu. Jadi itulah ya, memang susah sih kalau diucapkan secara teori. Tapi hal lain juga soal berdamai itu ya, berdamai sama kekurangan lu kadang emang butuh waktu gitu. Nggak bisa lu sesuatu kekurangan tuh kayak, atau sesuatu kesalahan baru-baru begitu terus lu langsung berdamai dengan itu, biasanya jarang. Biasanya ya harus butuh waktu. Ada mungkin orang-orang yang bisa, jadi ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, atau dia misalnya dia insecure akan pekerjaannya gitu ya, dia malu kalau dia bekerja sebagai ojek online misalnya ya. Nah terkadang emang waktu dia baru-baru jadi ojek online, mungkin dia akan insecure gitu ya, sama orang-orang bilang, kok lu jadi gini sih, kita aja gini, kok lu malah lu kan lulusan ini, kenapa lu kerjanya jadi kayak gitu. Itu kan pasti membuat dia ngerasa, iya sih kenapa ya gue, itu adalah bagian dari kekurangan gitu. Padahal hal itu ya buat sebagian orang, buat gue pribadi juga bukan kekurangan. Semua pekerjaan tuh respect men, semua pekerjaan yang bikin dunia ini berjalan gitu. Lu gak ada ojek online, lu mau gimana, lu mau pergi kemana? Lu bayangin hidup sebelum Gojek dan Grab men, susah banget. Apalagi buat orang-orang cupu yang gak punya kendaraan ya, gue dulu kayak gitu. Itu tuh sangat membantu banget gitu. Dan semua pekerjaan lah, pokoknya itu sebagai contoh aja. Nah terkadang pas baru-baru mungkin akan ada perasaan kayak gitu, lu belum bisa nerima orang lain ngomong hal itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika lu udah terbiasa dan lu udah tahu juga dari pekerjaan gue ini ternyata gue bahagia, gue punya penghasilan gitu, dan lu pada akhirnya akan berdamai. Orang ngomong ngata-ngatain lu, ijo-ijo lu kayak rumput apa gitulah. Kok gue jadi ngatain ya?
ya lu bakal santai dengan hal itu gitu, karena lu tahu ya you can say anything you want but it won't change anything in my life gitu. Lu bisa ngomong apapun yang lu mau katain ke gue tapi gak bakal ngerubah apapun, titik apapun dalam hidup gue. Iyalah, karena ketika kita dikatain orang ya, ada apa yang disampaikan orang dari mulutnya. Yang merubah hidup kita itu adalah cara kita menerimanya doang. Kalau kita nerimanya gak peduli, ya kita gak akan ada yang berubah. Kalau kita nerimanya peduli, maka baru akan ada yang berubah. Nah, lu harus pintar-pintar memilih orang yang lu mau terima omongannya atau gak lu terima omongannya. Simpelnya gitu. Oke, wah gila, bacot banget gue ya. Tapi ya itulah soal insecurity yang tidak pernah habis ini. Karena gue cukup resah, sempat ada masa-masa, gue lupa sih udah lumayan lama, dimana orang-orang tuh banyak yang kayak menyuarakan. Gue ngerti sih, menyuarakan tuh kadang bikin orang aware ya, bikin orang sadar bahwa oh iya sih bener juga gitu. Tapi ada yang waktu itu nyuarain, semua cowok tuh jangan dong asal ngelihat cewek kalau dia gendutan lu bilang gendutan ya, itu tuh nyakitin hati kita tahu. Ya kayak menurut gue agak gimana gitu ya, walaupun ya mungkin gue cowok gitu, gue nggak semengerti itu, tapi ya masa semua orang mesti nggak pernah ngomong kayak gitu. Beberapa orang kan memang jujur aja akan hal itu dan nggak punya maksud buat nyinggung lu gitu. Dan ya nggak bisa juga semua orang, lu kenal sama semua orang terus tiba-tiba semua orang nggak boleh ngomong akan sesuatu tentang lu gemukan sama sekali sampai lu marah-marah, sampai lu nyuruh udahlah cowok tuh udah deh mending lu peka aja terhadap keadaan. Ya nggak bisa gitu men, nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Ada orang yang peka kan, dan ada orang juga yang nggak peka gitu. Ada orang yang jujur ketika dia ngeliat sesuatu langsung disampaikan, ada orang yang ngerti dan dia diem aja gitu. Ya, lu mau bisa kapan koar-koar kayak gitu? Kayak banyak isu lain men yang bisa lu suarakan lebih kenceng daripada soal itu. Ya gue nggak memandang rendah itu, gue ngerti. Kalau karena gue ngerti, gue tahu lu nggak suka digituin, gue nggak akan gitu. Tapi ya kan banyak orang yang nggak ngerti, balik lagi kayak yang tadi gitu. Jadi apapun lah ya, kayak soalnya sekarang tuh orang-orang tuh semuanya salty, tau gak sih? Salty tuh kayak apa-apa tersinggung, apa-apa ngomel, apa-apa ribut. Apalagi kalau lu buka Twitter, aduh tiap hari ada aja yang diributin, pusing juga gue ngeliatnya. Dan ya nggak jarang juga soal tentang hal-hal kayak gitu, soal insecurity, soal ya hal-hal kecil lah, hal-hal simple. Gue udah ada di titik hidup dimana anjir, kalau dulu gue ngeliat pertengkaran gue masih seneng ngeliatin, wah apa nih, gimana nih, seru nih, pasti akhirnya gimana gitu ya. Tapi sekarang sih gue udah di titik kayak anjir lah ribut mulu, cabut aja gue. Males tau gak sih ngeliat orang ribut, gak ada capeknya gitu. Gue sih energi gue sih wah gila sih kalau buat nontonin orang ribut aja udah capek, gimana gue harus ribut lagi sendiri gitu. Kacau sih. Oke, gue kencing dulu lah. Sip, lanjut kita ya. Ya sebelum kita masuk ke kesimpulan, untuk menutup per podcastan ini, gue udah sempat buka seperti biasa ya pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan gue tahu sih nggak ada yang nanya, tapi untung ini ada satu yang nanya. Jadi gue sempet desperate banget kayak anjir, gue bikin podcast gak ada yang nanya lagi, udah ngomong di Instagram follower gue 30.000 lebih di Pena Senja tapi nggak ada yang respon. Wah gila sih. Tapi yang kayak ya udahlah ya, walaupun sempet gue kayak apa gue sok-sok aja ya, gue yang nanya sendiri, gue yang jawab sendiri gitu. Tapi kayak anjir desperate banget gue, kayak bodo amat lah. Jadi untung ini ada satu yang nanya. Jadi nanya atau cerita nggak apa-apa lah. Gue juga belum tentu juga lu dapet solusi sih dari podcast ini, dan nggak apa-apa, kadang seru-seruan aja, cerita-cerita aja gitu. Nah ini gue bacain ya. Kamu cerita, jadi udah beberapa bulan ini aku ngerasa insecure banget. Soalnya kenapa ya, aku nggak bisa ke orang-orang yang punya muka glowing, cantik, gayanya oke dan segala macem. Sampai aku mikir, kok aku nggak bisa ya dapetin pacar yang romantis, kok aku masih sendiri. Padahal yang lain udah pada punya pacar, setidaknya adalah yang ngedeketin, tapi ini kok nggak ada. Apa sih yang salah sama diri aku sampai mikir gitu loh kak. Aku udah berusaha merubah diri, tapi aku mesti gimana? Terus aku juga udah ngerasa udah mencintai diri aku sendiri. Maaf kak, aku minta sarannya ya.
Kalau mau dibacain di monolog jangan sebut nama. Iyalah, slow. Gak disebut kok namanya, santai. Ya balik lagi ya, ceritanya soal insecurity. Ya karena emang gue nanya soal hal itu gitu. Kenapa lu ngerasa gak bisa kayak orang-orang? Nah ini yang tadi udah gue bahas. Jangan pernah ngebandingin diri lu sama orang-orang. Gak mungkin, sebenarnya gak mungkin ya kita gak membandingkan diri kita sama orang lain. Tapi jangan sampai ngebandingin itu jadi tolak ukur lu yang utama gitu. Pasti kita ngebandingin kok diri sama orang. Itu gak bisa dipungkiri. Gue juga sama. Pasti lu ngelihat orang lain, lu ngelihat diri lu gitu. Tapi ketika lu jadiin itu pokok utamanya untuk lu hidup, ya itu yang bikin susah. Kayak gue misalnya, gue kebandingin, gue ngelihat orang lain, dia ganteng, Korea gitu mukanya, terus dia romantis gitu ya. Dan gue ngerasa harus kayak dia, gue jadiin itu patokan. Nah itu nggak akan selesai tuh, karena ya dia adalah dia, gue adalah gue. Dalam hal yang lu omongin juga, muka orang glowing, cantik, gayanya oke, dan segala macem. Ada yang tadi gue bilang, ada kekurangan yang mungkin lu nggak bisa ubah, ada kekurangan yang bisa lu ubah, bisa lu usahakan untuk berubah. Kalau misalnya kayak muka orang glowing, cantik, gayanya oke, ya muka glowing gue rada gak ngerti sebenarnya sih, kayak ngapain sih cewek mau nyala dalam gelap gitu, mau buat apa sih gitu? Lu nggak mau pakai senter, lu mau lu mau jadi sablonan kaos apa gimana gitu? Gue sampai sekarang nggak ngerti loh konsep dari glowing. Dan bahkan mungkin itu gue curiga itu delusi cewek-cewek doang, men. Cowok-cowok tuh gak ada yang pernah lu pengen punya cewek yang kayak gimana, yang glowing. Gak ada anjir, gue sih belum pernah denger ya. Gak, itu kayak delusi cewek-cewek doang, men. Itu kayak halusinasi mereka bahwa glowing itu adalah sesuatu yang bagus. Padahal cowok juga belum tahu itu glowing atau enggak. Gue juga nggak tahu ya glowing tuh yang kayak gimana, sumpah. Dan kalaupun glowing kayak gimana, lu nyala gitu, ya aneh banget sih. Kayak itu khusus untuk glowing ya. Gue masih nggak ngerti sih kenapa orang pada mau glowing gitu. Kalau lu pada ngerti ya tolong komen lah di bawah gitu. Dia cantik, gayanya oke ya, gaya bisa diperbaiki, cantik bisa diusahakan dengan segala make up dan lain-lain. Nah walaupun ya jangan lebay, jangan jadiin itu patokan gitu dan segala macem. Lu mikir nggak bisa dapet pacar yang romantis, ini adalah sebuah kesalahan pola pikir ya. Mendapatkan pacar yang romantis tuh nggak ada patokannya, nggak ada lu harus glowing, lu harus cantik gitu. Kalau ada orang yang romantis ya ada aja gitu. Kalau ada orang yang humoris ya humoris aja gitu. Selera mereka kan cewek tuh nggak ada patokannya, lu harus glowing dan lain-lain gitu. Lagi pula kalau misalnya kita terlalu demanding cowok yang romantis atau cowok yang spesifik sesuatu ya, agak-agak sulit ya, agak-agak lu juga belum tentu seneng nanti waktu udah punya pacar yang romantis gitu. Percaya sama gue, orang romantis tuh kadang bikin boring gitu. Lebih enak yang lucu, tapi di saat-saat tertentu dia serius gitu. Tapi kalau misalnya emang lu tetap suka yang romantis ya nggak masalah gitu. Yang terkadang bikin orang merasa insecure tuh makin overthinking juga nih kayak dia nih. Jadi dia ngelihat orang-orang di sekitarnya udah pada punya pacar, udah ada yang ngedeketin gitu. Lu sampai nyalahin diri lu sendiri. Nah itulah masalahnya. Kalau gue ada di posisi lu ya, karena gue tahu hidup itu ada aja, gue yakin akan hal itu. Jadi gue kayak ya tenang aja. Orang lain bisa punya pacar, ada yang deketin, banyak yang udah pacaran dan lain-lain sebagainya, sementara gue belum gitu. Tapi gue percaya hidup tuh ada aja, Tuhan tuh ada aja caranya gitu. Jadi lu nggak usah khawatir akan hal itu, nanti lu juga bakal dapet. Atau kalau lu belum dapet ya udah, berarti ada hal lain yang harus lu perjuangin dulu. Lagi pula teman-teman lu yang dideketin yang udah pacaran, emangnya udah pasti berhasil sampai ujung? Ya belum tentu kan. Dan lu ngapain ada di sebuah hubungan yang lu cuman karena teman-teman lu pada punya hubungan, terus lu jadi maksain punya hubungan, tapi ternyata hubungan itu nggak membawa sebuah kebahagiaan karena cuma dipaksain aja. Ya ngapain? Mendingan lu single santuy, bisa punya banyak waktu untuk memperbaiki diri, untuk mencintai diri, untuk main Mobile Legend, main PUBG, Free Fire, apalah, nggak usah diributin itu ya. Pokoknya itulah, sendiri tuh nggak ada masalah kok. Karena gue pribadi gue mikir
sendiri tuh ada aja kesenangannya dan ada aja kekurangannya, dan pacaran pun gitu, nggak usah juga pusing-pusing banget. Walaupun ya agak ngenes gitu diledekin jomblo. Kalau gue sih ngedenger gitu ya, jomblo santai men. Lu pacaran ada yang lebay, ada yang bucin, ada yang dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, drama. Jomblo punya poin plus dari hal itu gitu. Terima aja, jomblo santai gitu. Apa sih yang salah sama diri aku? Ya lu nggak salah sebenarnya. Kalau lu udah berusaha, lu bilang kan lu udah berusaha, sebaiknya, sebaik mungkin, tapi belum ada hal yang berubah. Kalau menurut gue ya udah, biarkan semesta yang bekerja, anjay gitu. Kayak ada hal-hal di hidup kita yang nggak bisa kita kontrol, yang emang ada batasnya aja. Ya kita yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Ya setelah itu yang nggak bisa kita lakukan ya udah. Ya itu udah tinggal urusan Tuhan aja yang buat ngelakuin itu. Tapi tunggu aja waktunya gitu. Sabar aja intinya. Gak usah terlalu merasa diri yang kayak gimana. Terus aku juga ngerasa udah mencintai diri aku sendiri. Ya good, that's a good point. Lu udah mencintai diri lu. In the end it's all that matters. Pada ujungnya itu adalah hal yang terpenting. Buat apa lu dapet cowok tapi lu gak bisa mencintai diri lu sendiri, dan bahkan cowok itu gak bisa mencintai lu seutuhnya. Tapi intinya kalau lu udah mencintai diri lu sendiri, ya embrace it. Jadi anggap aja itu sebuah sesuatu yang menyenangkan untuk keadaan lu yang sekarang. Karena lu tahu hidup itu ada aja. Jadi akan ada aja waktu lu nanti, akan ada orang yang cocok sama lu nanti. Percaya aja akan hal itu. Dunia ini gede banget, lu gak pernah tahu. Udah berapa podcast gue udah ngomong kayak gini, lu gak pernah tahu siapa yang akan lu temui dan how it will surprise you. Gimana itu akan bikin lu shock, ternyata anjir nih tipe gue banget. Dan sekalipun itu terjadi, belum tentu dia yang sempurna dan lu bakal disakitin juga. Tapi we have to believe in those chances. Kita harus percaya sama kesempatan hal itu. Dan apapun yang kita jalani sekarang, jalani aja dengan percaya, jalani aja dengan santai. Perbaiki diri, berdamai sama diri lu. Ini gue sekalian kesimpulan nih. Dunia itu akan selalu ada aja. Semua orang punya kekurangan kelebihan. We have to respect each other of course, tapi jangan pernah ngarepin apa yang lu bisa lakukan akan persis bisa dilakukan oleh orang lain. Karena itulah dunia yang kita hidupi. It's not a perfect world, but you have to try at least your best gitu. Jadi rumus, lakukanlah sesuatu pada orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan, buat gue agak-agak invalid ya. Karena kita bisa respect orang lain dan memandang insecurity mereka dengan baik, tapi orang itu belum tentu melakukan itu kepada kita, karena porsi kita dan takaran kita beda-beda. Jadi lakukan aja apa yang lu mau lakukan ke orang lain, yang terbaik yang lu bisa lakukan buat orang lain, so you have no regret. Dan apapun yang mereka lakukan ke lu, ya udah urusan lu untuk menerima. Itu aja sih dari gue. Oke, kita akhiri aja monolog Pena Senja. Semoga yang mendengar ini dicerahkan, mendapatkan sebuah hikmah, dan yang terpenting be yourself and never surrender. Oke, itu aja dari gue. I'll see you in next episode. Peace.